Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah kita telah diberkati. Kita telah diberkati, ya, bukan akan tetapi telah diberkati. Mari kita lihat kisahnya di Bilangan pasal 22 ayat 12 ya. Kisahnya ada di Bilangan pasal 22 ayat 12. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Nah saudara, ini kisahnya di mana waktu itu ada seorang bernama Balak, itu raja dari Moab. Dia begitu ketakutan, karena dia melihat bangsa Israel ini sedang melakukan invasion. Mereka sedang menaklukkan musuh-musuhnya, dan gak lama itu akan masuk ke wilayah Moab. Jadi saking ketakutan dia cari siapa orang yang kira-kira sakti begitu ya. Dan terdengarlah bahwa ada seorang nabi Tuhan, di mana kalimatnya sakti mandraguna. Waktu si nabi ini bilang berkat, berkat turun. Waktu si nabi ini bilang kutuk, kutuk turun. Nah jadi terkenal sekali. Nah Bileam ini seorang nabi yang terkenal dengan karunia-nya seperti itu. Jadi dipanggillah Bileam oleh Balak, dan Balak minta supaya Bileam mengutuki bangsa Israel itu. Tetapi waktu itu Tuhan bilang gini, lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, jangan engkau pergi, karena Tuhan tahu tujuan dari Balak manggil Bileam adalah untuk mengutuk bangsa itu. Maka dari itu Tuhan bilang, jangan kau pergi, jangan kau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Nah, mari kita pay attention kepada kata telah diberkati. Saudara, kata telah diberkati ini kan rujukannya adalah kepada sesuatu yang sudah lampau. Telah, bukan akan. Kalau akan belum terjadi, kalau telah ini sudah terjadi. Past tense, begitu saudara ya. Kalimat yang sudah lampau. Nah, pertanyaannya, apakah benar waktu itu Israel telah diberkati? Kalau kita merujuk bahwa berkat Tuhan buat bangsa Israel adalah menempati tanah perjanjian, tentu saat itu Israel belum menempati tanah perjanjian. Mereka masih sedang melakukan invasion. Tetapi kok Tuhan bilang mereka telah diberkati? Mari kita tarik sebuah kesimpulan yang menjadi pewahyuan kita pada hari ini. Sudut pandang Tuhan dengan sudut pandang kita seringkali berbeda. Buat Tuhan, kita adalah orang-orang yang terima Yesus, maka kita adalah orang-orang yang diberkati. Tetapi seringkali sudut pandang kita sebagai manusia, kita melihat, saya belum melihat berkat yang saya inginkan. Lihat, terjadi sebuah gap, terjadi sebuah jurang antara pandangan Tuhan terhadap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, dengan pandangan kita terhadap berkat yang sudah diberikan Tuhan bagi hidup kita. Nah saudara, maka tidak aneh ya, kenapa mereka seringkali bangsa Israel sering banget sungut-sungut ya, menggerutu. Selalu berkata ingin kembali ke Mesir, ingin kembali ke Mesir. Selalu membandingkan hidup dalam Mesir. Karena yang ada di pikiran dia adalah mereka nggak merasa sudah diberkati. Mereka justru hanya melihat kalau belum mencapai tanah perjanjian, kalau belum menempati tanah Kanaan, berarti mereka belum diberkati. Ada satu sudut pandang yang keliru tentang berkat Tuhan. Satu kali saya berkesempatan ngobrol sama seorang yang kurang lebih dari 5 tahun mengalami proses masalah ekonomi. Dan dia sangat rindu untuk terima pemulihan dari bidang ekonomi. Dia berdoa sungguh-sungguh, dia menanti dengan sungguh-sungguh. Tapi di satu titik, saya sampai ketemu dia, saya lihat keadaan dia 5 tahun yang lalu dengan keadaan dia saat itu udah jauh berbeda. Karena saat itu saya melihat dia orang yang hidup dalam kecukupan. Tadinya dia hidup dalam banyak utang piutang. Tetapi pada saat itu saya lihat dia sudah melunasi utang-utangnya, sudah oke, sudah bagus. Kedua, dia sudah bisa menempati rumah yang baik. Ya walaupun bukan rumah yang mewah, tetapi saya lihat cukup. Dia tidak kehujanan, rumahnya juga oke, begitu saudara. Dan kalau bicara mengenai keluarga, saya lihat keluarganya harmonis, bahagia. Sudut pandang saya terhadap dia, saya melihat dia sudah terima berkat Tuhan. Tetapi buat dia, oh enggak. Berkat Tuhan yang saya maksud itu adalah kita harus diberkati seperti dulu, seperti sebelum alami masalah ekonomi. Harus lebih bahkan dari itu. Nah jadi sudut pandangnya udah berbeda. Saya tidak tahu mungkin hari-hari ini
Yang membuat engkau merasa engkau belum diberkati adalah sudut pandang yang keliru tentang berkat Tuhan. Mungkin kau masih berpikir, oh enggak, berkat Tuhan itu standarnya ini. Padahal Tuhan bilang, kamu sudah diberkati. Mari saudara, kita hari ini belajar merubah sudut pandang kita terhadap berkat Tuhan. Jangan sampai terus kita berpikir, oh berkat Tuhan itu dengan standar kita. Tetapi marilah kita melihat, menyelami, bahwa keadaan kita bisa baik hari ini pun, itu adalah berkat Tuhan. Hari ini kita belajar, bukan cuma melihat sesuatu yang akan datang, yang belum terjadi. Tetapi lihatlah bahwa kita adalah orang-orang yang telah diberkati. Hari ini kita boleh ada, itu semua karena kita telah diberkati oleh Tuhan. Maka hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Izinkan saya berdoa buat saudara ya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, mengajar, mengingatkan, menegur kami. Mungkin ini keras, mengubah paradigma kami, tetapi kami percaya ini baik buat kami Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami menangkap apa yang jadi pewahyuan-Mu Tuhan untuk hari ini. Dan Tuhan Kau yang persiapkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir menyertai kehidupan setiap kami. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan Engkau sendiri yang jadikan kami berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.